Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bab ilmu halaman 28 mengenai keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hal ini terdapat sebuah riwayat yang berstatus marfu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut berbunyi, ta'allamul ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi hasanatan wa talabatuhu ibadatun mudarasatuhu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwal anisu fil wahdati was sahibu fil halwati والدليل السراء والضراء والوزير عند الأحلاء والقرين عند القرناء ومنار سبيل الجنات يرفع الله به أقوام ويلعلهم في الخير قادة هداة يهتدي بهم أدلة في الخير تقتص أثارهم وترمق عن أفعالهم وترقب الملائكة في حلياتهم وبأجنحتها تمسحهم وتسبح لهم كل رب وسابس ولهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباء البر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمي ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات في العلا التفكير فيه يقدل بالصيام ومدارسته بالقيام وبه يطاع الله وبه يعبد وبه يوحد وبه توصل الأرحام وهو الإمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه العشقاء. Pelajarilah ilmu, sebab sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan ungkapan dari rasa takut hamba kepadanya. Menuntutnya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menelitinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah, dan memberikannya kepada orang yang tepat adalah amal yang dapat mendekatkan diri hamba kepada Allah. Ilmu adalah penghibur hati di kala sedih, teman di saat sepi, petunjuk di kala suka maupun duka, pembantu pada saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak ada kawan, dan cahaya bagi jalan untuk menuju surganya. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat beberapa kaum, sehingga dalam hal kebaikan Allah menjadikan mereka sebagai pembimbing yang dijadikan pedoman, juga pelopor dalam hal kebaikan, yang mana jejak langkah mereka akan senantiasa diikuti, dan yang mendorong para malaikat untuk tertarik atas sifat-sifat mereka, sehingga berkenan untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Semua benda yang basah maupun kering di permukaan bumi ini membacakan tasbih dan memohonkan ampunan untuk mereka, termasuk ikan dan berbagai jenis binatang yang berada di samudra lepas, juga binatang-binatang buas maupun jinak yang berada di daratan, dan langit berikut bintang-bintangnya yang bertebaran, sebab ilmulah yang menghidupkan hati dari kebutaan dan yang memberi cahaya bagi penglihatan dari kegelapan. Ilmu pula yang dapat menguatkan tubuh dari faktor yang melemahkannya. Dengan ilmu, seorang hamba dapat mencapai kedudukan orang-orang yang berbakti dan derajat yang tinggi. Pahala merenungkan ilmu itu sebanding dengan pahala puasa.
dan pahala pengkajian atasnya sebanding dengan pahala menjalankan sholat sunnah malam. Ilmu adalah bekal untuk taat, menyembah, mengahadkan, dan hanya takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu adalah alat untuk menyambung hubungan di antara keluarga. Ilmu adalah iman dan amal sebagai makmumnya. Orang-orang yang berbahagia ialah mereka yang diberikan ilmu, dan orang-orang yang celaka ialah mereka yang dihalangi dari mencapainya. Dari segi akal, jelaslah bahwa ilmu itu sesuatu yang utama, karena dengan ilmu manusia sampai kepada Allah Ta'ala dan menjadi dekat dengannya. Ia pun memperoleh kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang kekal. Ilmu menimbulkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dunia adalah tanaman akhirat, maka orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntunan ilmu. Barangkali pula dengan pengajaran ia menanamkan kebahagiaan abadi, karena ia mendidik akhlak orang lain dan menyeru kepada perbuatan yang mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Orang yang berilmu menyeru orang-orang khusus dengan cara hikmah dan kaum awam dengan nasihat dan pelajaran. Sedangkan orang yang ingkar dengan bantahan yang baik, ia menyelamatkan dirinya dan diri orang lain. Dan ini merupakan kesempurnaan manusia. Ilmu yang terpuji dan tercela juga fardu ain serta kifayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu sangat difardukan bagi setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan. Yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sesudah mencapai usia baligh atau setelah menyatakan diri memeluk Islam ialah memahami makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Walau demikian, ia belum diwajibkan untuk mengetahui hukum-hukum secara keseluruhan dari kedua syahadat tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang tersedia. Akan tetapi ia cukup meyakininya tanpa ada rasa bimbang dan ragu, kendati hal itu dilakukannya dengan cara bertaklid semata. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk daerah pedalaman atau orang-orang Badui yang berperangkai kasar. Sesudah itu hendaklah ia memusatkan perhatiannya untuk mempelajari hal-hal yang baru baginya menyangkut perintah-perintah Allah, seperti sholat sesuai dengan perintah-perintah yang terus berkesinambungan. Untuk itu, hendaklah ia mempelajari sholat di saat diwajibkan dan membuat persiapan untuknya sebelum diwajibkan. Demikian puasa, dan diwajibkan atasnya mempelajari zakat jika dia termasuk orang yang memiliki harta yang wajib disakati bila haulnya telah genap sesudah ia Islam. Dan sesungguhnya hal yang diwajibkan atasnya hanyalah yang sesuai dengan kebutuhan, dan diingatkan kepadanya akan kewajibannya melakukan ibadah haji, tetapi tidak diharuskan segera mempelajari ilmunya, sebagaimana tidak diwajibkan atasnya melakukan haji dengan segera. Ia wajib mempelajari maksiat yang harus ditinggalkannya setiap hari sesuai dengan kebutuhannya. Jika timbul keraguan di hatinya mengenai keyakinannya, ia wajib mendalami dan menyelidiki sekedar menghilangkan keraguannya.
Ia wajib belajar ilmu yang dapat menyelamatkannya dari perbuatan yang membinasakan dan dapat menaikkan derajatnya. Mempelajarinya adalah wajib bagimu, dan ilmu-ilmu yang selain itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tingkatan ilmu yang terbaik itu dikaitkan dengan kedekatannya kepada ilmu akhirat dan apa yang dilalui sesudah kematian. Sebagaimana ilmu syariat yang mengungguli ilmu-ilmu lainnya, maka ilmu yang terkait dengan kebenaran syariat juga mengungguli ilmu-ilmu yang hanya terkait dengan hukum-hukumnya secara lahiriah. Seseorang yang mempunyai ilmu agama cukup mendalam, ia hanya bisa menghukumi kebenaran dan kerusakan atas segala sesuatu yang bersifat lahiriah semata. Namun di balik itu ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui apakah ibadah seseorang hamba itu diterima atau ditolak olehnya. Dan itulah yang disebut dengan ilmu hakikat atau tasawuf yang akan diuraikan nanti insya Allah. Dan para ulama terkenal yang mazhab-mazhabnya dianut oleh manusia dan menjadi ikutan mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu fikih, ilmu hakikat, dan pengalamannya. Sesungguhnya hal tersebut hanya dapat diketahui melalui pengungkapan hal ikhwal mereka dan menukil ucapan-ucapannya. Mereka berjumlah 5 orang, yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad ibnu Hambal, dan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka adalah orang-orang ahli ibadah, ahli zuhud, dan orang-orang ahli mengenai ilmu akhirat maupun ilmu-ilmu fikih lahiriah yang berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Dengan semua ilmu yang dimilikinya, mereka menghendaki pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 sifat yang diikuti oleh fuqaha masa ini. Di antaranya yaitu menyiarkan dan berlebih-lebihan dalam membagi masalah fikih. Sebab keempat sifat itu tidak cocok selain untuk akhirat. Sedangkan sifat yang satu ini cocok untuk dunia dan akhirat. Dan kami akan mengemukakan sebagian dari keadaan mereka melalui hal-hal yang menunjukkan keempat perkara ini. Keberadaan Imam Syafi'i rahimahullah sebagai seorang ahli ibadah dapat diketahui melalui bukti yang menunjukkan bahwa dia membagi malam harinya menjadi 3 bagian waktu, masing-masing untuk ilmu, sholat, dan sepertiga lainnya untuk tidur. Ar-Rabi mengatakan bahwa Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan sebanyak 40 kali khataman, yang semuanya dilakukan dalam sholat. Dan Al-Buawaiti, salah seorang muridnya, mengatakan bahwa setiap malam ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali khataman. Al-Husain Al-Karabisi bercerita, aku sering menginap bersama Asy-Syafi'i hingga aku mengetahui bahwa sepertiga dari waktu malamnya ia gunakan untuk menegakkan sholat. Biasanya di dalam sholatnya ia membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jika kurang lama, maka ia membaca 100 ayat. Setiap sampai pada ayat yang menyebutkan tentang rahmat, maka ia pasti memohon kepada Allah Ta'ala untuk kepentingan dirinya dan juga bagi kepentingan seluruh orang mukmin. Dan setiap sampai pada ayat